Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad, Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Bol, Pak Arfandi A. Wihanto ESP MSI. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Ani. Dalam Zoom meeting ini selaku penguji kita pada hari ini, yang kami hormati Ibu Vivi Wijaya Laksmi Esos MSI selaku coach pada kelompok 4. Dan juga yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Balgis SKMMM, selamat bergabung Bu Mentor. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 95 Kabupaten Bol, khususnya untuk kelompok 4. Sebagai peserta pertama ada Pak Parno Abatiar Esos. Untuk itu selanjutnya saya silakan kepada Ibu Vivi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita berada di tempat ini untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi dasar PNS Latsar Angkatan 95 ya. 95 Kabupaten Bol. Pak Penguji, apa kabar Pak Penguji? Baik Bu, baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu Balgis, apa kabar Ibu? Suaranya Bu Mentor, ya. Kayaknya jaringan ya. Bu Balgis, terima kasih atas kehadiran tempat ini untuk mendampingi Pak Parno ya. Pak Parno sudah siap Pak Parno? Sudah siap Pak Parno? Siap Bu. Ya oke, penguji mentornya terlempar lagi ya. Baik Pak penguji dan yang saya hormati dan Ibu mentor, di hadapan kita sudah siap yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Pak Parno diberi waktu secara keseluruhan 45 menit, 10 menit untuk memaparkan rancangannya, dan sisa waktu yang lain adalah mendengarkan saran dan masukan dari mentor, penguji, dan coach. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Penguji, saya sebutkan namanya Pak Arfandi Wihanto SIP MSI, yang akrab disapa dengan Pak Kabid. Ibu pembimbing saya Ibu Vivi Wijaya Laksmi Esos MSI, Ibu mentor yang terhormat Ibu Balgis SKMMM, dan Ibu host Ibu Emilia Lamora Esos. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa rancangan kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada habituasi beberapa hari ke depan. Saya izin share screen Bapak Ibu. Kelihatan Bu? Izin Bapak Ibu. Belum terbuka materinya. Belum. Ya, Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Parno Abatiar, Sarjana Sosial, instansi penempatan yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Bol, jabatan sebagai ahli pertama auditor. Di sini saya mengangkat satu isu sesuai dengan hasil evaluasi di lapangan, yaitu kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan administrasi keuangan desa. Adapun gagasan yang saya ambil untuk pemecahan isu ini, yakni pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa. Ada beberapa tahap
beberapa kegiatan yang saya akan laksanakan pada saat habituasi. Yang pertama, kegiatan 1, sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan desa. Kegiatan 2, yakni membuat video pembelajaran tentang tata cara pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran alokasi dana desa. Kegiatan 3, melaksanakan kegiatan pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran alokasi dana desa. Dalam hal ini, pengelolaan administrasi keuangan desa. Kemudian untuk kegiatan 4, yakni review kemampuan pemahaman perangkat desa setelah dilaksanakannya pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa. Adapun tahap-tahap kegiatan yang saya lakukan di kegiatan pertama ini yaitu sosialisasi. Tahap kegiatannya itu melakukan konsultasi ke mentor, membimbing kepala OPD tentang rencana sosialisasi yang saya rangkaikan dengan pelaksanaan pelatihan kepada perangkat desa. Kemudian mencari bahan atau referensi yang terkait dengan isu yang diangkat dari berbagai sumber. Kemudian membuat surat undangan sosialisasi. Kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan desa. Adapun output yang didapatkan dari hasil tahapan ini, yang pertama, menentukan waktu, tempat, dan metode pelaksanaan sosialisasi, dan mendapatkan surat persetujuan pelaksanaan sosialisasi. Kemudian untuk bahan referensi, didapatnya peraturan yang terkait dengan isu. Kemudian undangan sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan desa. Kemudian output terakhir, telah terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan desa kepada perangkat desa. Adapun nilai-nilai terkait dengan mata pelatihan, untuk nilai-nilai dasar PNS di sini ada beberapa yang saya anggap saling keterkaitan, yaitu akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab, nasionalisme, adil dan kerakyatan, komitmen mutu dan efisiensi, anti korupsi, tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan kerja keras. Kemudian keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian lanjut ke kegiatan 2, yaitu membuat video pembelajaran tentang tata cara pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran alokasi dana desa. Tahapan pertama ini yakni menyiapkan alat dan bahan untuk merekam video. Outputnya, alat dan bahan yang disediakan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian tahapan kedua, menyiapkan satu transaksi atau kasus untuk dijadikan bahan contoh pencatatan pembukuan. Outputnya, telah tersedia data pendukung untuk pembelajaran. Ketiga, menyiapkan format buku pajak, buku tunai, dan buku kas umum dalam bentuk file Excel. Outputnya telah tersedia format pembukuan yang dibutuhkan. Kemudian tahapan yang keempat, membuat video edukasi pengelolaan administrasi keuangan desa. Outputnya, video edukasi pengelolaan administrasi keuangan desa telah dibuat. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, di sini yang saya anggap berkaitan ini, yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kemudian komitmen mutu, indikatornya mutu dan kualitas, anti korupsi, tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan kerja keras. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu terkait dengan manajemen ASN. Kemudian untuk kegiatan 3, yaitu melaksanakan kegiatan pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran alokasi dana desa. Untuk tahap pertama, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada saat pelaksanaan. Outputnya, tersedianya bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembukuan.
Kemudian tahapan kedua, membuat undangan pembinaan dan pelatihan serta menyiapkan alat bahan yang diperlukan saat kegiatan. Outputnya undangan pembinaan dan pelatihan. Tahap yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap perangkat desa tentang tata cara pengisian buku tunai, buku pajak, dan buku kas umum. Outputnya terlaksananya proses pembinaan dan pelatihan administrasi keuangan desa dengan lancar dan tertib. Kemudian tahap yang keempat, melakukan pembinaan tentang penyusunan dokumen pertanggungjawaban belanja. Outputnya tersusunnya dokumen pendukung atau laporan pertanggungjawaban atas belanja yang telah dilaksanakan. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama, akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan integritas. Kemudian nasionalisme, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan adil. Etika publik, sopan santun, dan jujur. Komitmen mutu, yaitu mutu, efisiensi, dan inovasi. Kemudian untuk anti korupsi, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kemudian keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu terkait dengan pelayanan publik. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang keempat, review kemampuan pemahaman perangkat desa setelah dilaksanakannya pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa. Untuk tahap yang pertama, yaitu meminta kesediaan perangkat desa untuk mengerjakan pembukuan transaksi sesuai dengan petunjuk pada pelatihan. Outputnya menghasilkan perangkat desa yang mahir administrasi. Kemudian tahap yang kedua, mengukur kinerja perangkat desa setelah dilakukan pembinaan dan pelatihan. Outputnya perangkat desa mampu melaksanakan proses administrasi keuangan desa. Kemudian tahap yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa. Outputnya yaitu laporan hasil evaluasi. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, jujur, dan transparan. Nasionalisme, yaitu persatuan. Etika publik, itu adil. Komitmen mutu, itu mutu, efisiensi, dan inovasi. Kemudian untuk anti korupsi, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, dan jujur. Untuk keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS, itu terkait dengan pelayanan publik. Mungkin demikian pemaparan singkat tentang rancangan aktualisasi saya. Selanjutnya saya memohon kepada penguji agar dapat memberikan saran, masukan ataupun koreksi guna untuk kesempurnaan rancangan saya seterusnya. Terima kasih Pak. Demikian rancangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mana ini mentornya Ibu Emi? Keluar lagi. Ya, termasuk Ibu Eminya ini. Jadi sudah ada mentor. Jadi kita langsung ke penguji saja kalau begitu. Nanti menunggu ya. Nanti menunggu mentor masuk lagi. Baik, selanjutnya kami minta saran masukan yang pertama dari penguji. Silakan Pak Arfandi. Ya, terima kasih Ibu Coach yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya idolakan. Terima kasih atas kesempatan. Ibu Emi menghilang ini. Kemudian Pak Parno ya. Setelah mendengar paparan saudara terkait rancangan, mungkin saya mohon izin ini Ibu Coach, mungkin saran saja dan masukan. Ya, silakan. Pak Parno, ini kalau saya lihat dari judul itu kan ada dua sebenarnya kalimat kerja, pembinaan dan pelatihan, kan gitu ya. Ada dua, coba tolong dicatat, pembinaan pelatihan. Ini saran saja. Bolehkah ditemukan satu kata yang lebih pas lagi
antara pembinaan pelatihan biar tidak terlalu ramai, karena setelah saya perhatikan di program kegiatan itu dia hanya lebih ke pelatihan, pembinaannya tidak muncul. Mungkin saya butuh penjelasan di kegiatan itu Pak Parno, siapa yang nanti jadi narasumber, terus biayanya itu biaya pribadi saudara atau menggunakan biaya kantor. Mungkin itu dulu sebelum beberapa pertanyaan saran masukan lain. Silahkan. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di kegiatan 3 ini yang menjadi narasumbernya ini adalah saya sendiri. Kemudian untuk pembiayaan ini atas biaya sendiri juga Pak. Saya tidak membebankan pembiayaan kegiatan ini dari pihak lain, apalagi pihak kantor. Begitupun dengan pihak dari pemerintah desa, saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah sepenuhnya tanggung jawab saya. Ya, Oke. makasih Pak. Itu ada berapa desa sampelnya, Dek? Izin Pak, untuk sampel 1 desa Pak. 1 desa ya, perangkat desa. Berarti perangkat yang Anda maksud ini kepala desa, sekdes, dan perangkat yang lain? Atau? Siap, iya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Sekarang saya mau bertanya ini Pak. Kan itu tadi pemecahan isunya sudah terjadi juga, sudah bagus. Ini mungkin pertanyaan saya mau izin Ibu Bos. Ini kan rencana aktualisasi ini dia terkait dengan agenda 3 ya. Pelayanan publik, manajemen PNS, kemudian DOB, dokumen. Tadi Anda sebutkan, tapi saya mungkin ingin bertanya kaitannya di mana itu ya? Dari pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa, kaitannya di mana itu? Dari dengan agenda 3, Pak Parno. Coba Anda jelaskan ke saya dulu. Ya izin Pak, untuk pemecahan masalah di sini keterkaitan dengan agenda 3 itu yaitu manajemen ASN. Di sini saya melihat bahwa di manajemen ASN itu memerlukan PNS yang betul-betul profesional yang memiliki nilai etika, sehingga dalam melaksanakan kegiatan ini dan lancarnya kegiatan ini kita harus membutuhkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Contoh di isu yang saya angkat itu memang betul-betul sudah diidentifikasi dan sesuai dengan keahlian dan dengan apa yang jadi formasi yang saya lamar, yaitu auditor. Itu sangat terkait erat Pak dengan pembinaan. Pembinaan di sini otomatis saya sebagai pelaksana kegiatan harus mampu, harus profesional dalam memberikan pelayanan atas apa-apa saja yang menjadi isu yang saya angkat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Parno. Berarti Anda sebenarnya Ibu Coach ini Pak Parno paham ya tentang agenda 3, kemudian dia coba kaitkan dengan rancangan aktualisasinya. Oke, Pak Parno, saya mau tanya juga. Saya begini, Ibu Coach. Kalau cuma menulis Pak Parno, saya kira semua orang bisa menulis. Tetapi yang lebih penting kan bagaimana menginternalis nilai dalam tulisan ini dalam pelaksanaan tahapan dan prosesnya. Kita ada intinya. Pak Parno, dan ini saya lihat masuk semua. Ini kalau saya lihat karya tulisnya, rancangannya bagus. Cuman saya mau cross check Ibu Coach juga. Ibu, ini bimbingannya aktif ini Ibu Coach? Ya Pak, yang laki-laki ini aktif semua. Aktif ya. Ini menyesal sekali mentornya tidak bergabung. Ya. Karena ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke mentornya. Iya, saya mau tanya juga Pak Karno. Tadi kan Anda, ini berarti pakai visi misi yang mana organisasi? Ada visi misi organisasi? Yang saya ambil visi misi daerah Pak, yang poin ke-6 kalau tidak salah visi misinya. Membangun
perdesaan yang apa? Coba dilihat, saya kasih waktu dilihat. Coba Anda jawab itu kontribusi nanti, kontribusimu ini, kontribusi aktualisasimu ini terhadap visi misi bupati itu di mana? Di mana kau dapat? Kalau bisa cantol di mana itu? izin Pak, untuk kegiatan aktualisasi ini berkontribusi pada misi Kabupaten Bol poin ke-6, yaitu mewujudkan pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangunan desa atau kota. Itu di situ ya, di situ kontribusi aktualisasimu terkait visi misi bupati ya. Siap Pak. Oke. Ibu coach, ini belum masuk mentor ya? Ya belum masuk mentor. Boleh dihubungi. Belum ada join mentornya Pak. Pak Parno, Ini Pak Parno join di mana ini? Pak Tapi Parno, Pak, Ibu Balki dari mana? Kantor. Padahal jaringan bagus ya Pak Parno. Coba hubungi Pak Parno, coba hubungi dulu. Hubungi dulu sudah mentor. kirim permintaan join itu Pak Parno, bilang mentornya silakan join. Kan join. Ibu Emi sambil menunggu mentor, Ibu Emi saya tidak menyangka bisa satu room dengan di situ. Lalu penghargaan luar biasa ini. Anggaplah kita reuni Pak. Reuni 2019, Latsar 2019. Saya bukan latarnya, saya tim tiganya. Oh iya betul. Ya, oke sudah bergabung ini mentor ya. Iya, saya tak keluar terus tadi. Iya. Coba di HP tidak mau jaringan. Tidak mau juga. Oke, jaringannya ini kepala batu ini jaringannya. Ikut Sekarang- demo juga kayaknya jaringan demo ini. Oke, silakan lanjutkan Pak Penguji. Ya, terima kasih Ibu Balkis bisa dengar saya. Ibu Iya Pak, iya. ya. Ya Ibu kan mentor. Ini ada tulisan dari Pak Parno terkait rencangan aktualisasinya itu dalam oklas ke depan ini, pembinaan dan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa. Kalau boleh saya tahu Pak Parno ini di inspektorat di bawah Irban berapa ya? Ibu mentor, Ibu ya ini. Halo, Kurang jelas Pak, bisa diulangi maaf Pak. boleh saya tahu Pak Parno ini di bawah Irban berapa ya? Iya Pak. Oh, untuk sementara dia diperbantukan di sekretariat Pak. Tapi kalau ada pengawasan, kegiatan pengawasan, dia diikutkan di tim. Seperti itu. Oke. Ya, jadi pertanyaan saya start dari situ Ibu, karena dia menemukan isunya Ya. itu kan dia temukan isu yang menurut saya memang aktual. Kebetulan saya tahu juga tentang carut marutnya keuangan desa. Dia munculkan isunya, saya kira isunya aktual dan luar biasa ini tentang itu kan. Masih ada Pak, masih ada kayaknya. Ada Ibu Ibu Balkis. Balkis, Masih ada tapi terkancing lagi gambarnya Pak. Bu Balkis bisa mendengar? Saya kira supaya kita efektif waktu, saya titip pertanyaannya ke Pak Parno saja mungkin. Ya, silakan. Pak Parno tolong dicatat, di latar belakang saya perhatikan Anda belum membunyikan. Kalau saya pakai bahasanya Ibu Coach, Ibu Vivi selalu sampaikan ke kami, bunyikan. Jadi dinarasikan. Oh ya, sudah masuk. Ibu Balkis, Ibu mentor, Bu Balkis terkancing lagi. Terkancing lagi. Iya betul. Jaringan buat Bu mentor Bu Balkis. sahabat. Oke, Ya, Ibu Balkis, saya dengar. Suaranya di unmute. suaranya dibuka dulu Bu. Ya, Oke. Bisa, Bu? Iya. Ya, Ibu mentor, ya terima kasih. Ibu mentor mungkin hanya saran, masukan untuk paripurnanya, mungkin sempurnanya karya tulis Pak Parno ini.
Di bab 1 latar belakang saya belum menangkap ada bunyi atau ada narasi terkait dengan isu yang diangkat. Jadi mungkin kalau bisa Ibu mentor tolong dibantu Pak Parno untuk menyajikan data paling tidak sebenarnya dari 100 sekian desa di Kabupaten Buol itu yang bermasalah soal pembinaan dan pelatihan perubahan administrasi keuangan desa mana saja, berapa jumlahnya. Terus kenapa alasan dia memilih sampel desa A misalnya. Saya kira itu saja mungkin saran masukan untuk Pak Parno. Itu tidak bunyi di situ, tidak bunyi. Nah, kan saya kira Ibu Balkis hanya datang ya di desa mana dan di Kabupaten Buol kan pasti ada grafisnya menunjukkan dan kemudian karya intelektual ini bisa dikonsumsi banyak orang kemudian berguna bagi banyak orang. Ya mungkin itu, terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih penguji atas saran masukannya. Dan selanjutnya saya minta saran masukan dari mentor. Silakan Ibu Balkis. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf karena jaringan saya keluar terus. Jaringan di kantor mungkin kurang bersahabat. Seperti yang dikatakan penguji tadi, memang ada beberapa, di awal saya sudah memberikan masukan ke Parno untuk mengambil isunya dari isu Kabupaten Buol dulu, kemudian dikerucut-kerucutkan dengan hasil mana desa-desa yang sangat bermasalah, kemudian diambil, bisa diidentifikasi sampel yang bisa diambil. Kendalanya, kenapa dia mengambil di Kecamatan Momunu? Karena di Kecamatan Momunu itu dia sudah masuk ke inspektorat, diperbantukan, dimasukkan ke dalam tim, masukkan ke dalam tim di Kecamatan Momunu. Dari Kecamatan Momunu itu, disitulah dia mengambil resikonya, mengerucutkan resikonya mana yang lebih urgent untuk dia jadikan sampel, untuk dia jadikan sampel untuk dia membina desa ini supaya bisa mungkin ke depannya memperbaiki keuangannya. Untuk masukannya ke Parno, mungkin seperti yang dikatakan Bapak penguji tadi, di latar belakang kurang tajam ya Pak? Ya itu. Di latar belakang kurang tajam, ya kemungkinan itu latar belakangnya itu mungkin kurang tajam, tapi kurang mengambil gambaran umumnya dari Kabupaten Buol, kemudian masuk ke wilayah urban mana, kemudian masuk ke desanya mana yang lebih urgent untuk diambil, seperti itu. Ya, datang lagi jaringan. Bu Balkis. Ganti lagi kayaknya. Oke Pak Parno, silakan. Bapak sudah mencantumkan belum itu analisis tentang saya bilang yang saya sampaikan bahwa alasan mengambil isu itu ya, kenapa isu itu harus diselesaikan. Ada sudah Bapak cantumkan? Ya siap Bu, saya cantumkan sudah sebagian, namun seperti yang diharapkan oleh penguji tadi masih ada yang belum juga Bu, karena di situ yang saya cantumkan hanya secara umum alasannya. Untuk seperti yang diinginkan penguji, insya Allah nanti saya perbaiki Bu. Nah, itu makanya saya bilang harus ada data dan fakta, karena kalau tidak ada data dan fakta itu hoax gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak penguji tadi itu dilengkapi bahwa desa-desa itu tadi ya, supaya ini betul-betul menjadi isu, bukan hanya hoax ya, bukan berita. Jadi nanti jadinya hoax atau fitnah gitu loh, tidak dilengkapi dengan data dan fakta. Itu bisa dimasukkan di latar belakang dan kemudian data faktanya mungkin dimasukkan di kondisi saat ini bisa ya. Karena itu masih menjadi satu bagian dari latar belakang. Gitu kira-kira. Ya. Jadi yang perlu Bapak cermati juga mungkin tentang output ya. Output kayaknya Bapak antara output dengan tujuan itu tercampur aduk itu gampang. Kemudian saya masih belum melihat Bapak bagaimana mengukur ya, evaluasinya itu diukur dengan apa. Ada kata-kata meminta kesediaan perangkat desa untuk, yaitu kalau mereka tidak mau bagaimana? Itu kan harusnya paksaan, berupa paksaan bahwa mereka harus mengisi apa, apakah
ujiannya atau apa yang Bapak lihat dari mengukur apa kemampuannya gitu ya. Jadi nanti alat ukurnya silahkan dibuat, ditambahkan nanti. Oke, baik. Ternyata sudah terkeluar juga Ibu mentornya ini. Oke, dengan demikian maka berakhir sudah pemaparan tantangan aktualisasi nilai dasar PNS dari Pak Parno. Mudah-mudahan lancar aktualisasinya nanti dan sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Penguji atas saran masukannya. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Emi. Waalaikumsalam. Bu Balkis, terima kasih Bu sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi 1 bulan ke depan. Ibu Balkis, terima kasih. Bu Emi silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Vivi. Terima kasih kepada Pak Arfandi selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukannya demi kesempurnaan laporan dari Pak Parno. Juga terima kasih kepada Bu Vivi selaku coach yang telah membantu dan membimbing Pak Parno pada saat penyusunan laporan rancangan aktualisasinya. Juga terima kasih kepada Bu Mentor, Bu Balgis. Terima kasih Bu telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mendampingi Pak Parno. Baik, terima kasih Pak Parno. Sudah selesai pemaparan laporannya, maka dari itu kepada Ibu Mentor dan Pak Parno diizinkan untuk live. Ya, terima kasih Bu. Izin live. Terima kasih, silakan. Ya, silakan.